Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak bunda, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kembali lagi bersama Bunda Tika dalam pembelajaran tema. Nah, sudah siap anak-anak bunda untuk belajar? Let's go! Interaksi manusia dengan lingkungan. Nah, adapun subtema IPS yang akan kita bahas ini yaitu interaksi sosial di berbagai bidang dan interaksi sosial antar daerah. Proses interaksi tidak dapat dilepaskan dari hubungan dalam kehidupan sehari-hari. Proses interaksi ini dapat terjadi apabila ada dua orang atau lebih. Lalu, interaksi ini dapat terjadi karena adanya kepentingan pemenuhan kebutuhan masyarakat di berbagai bidang. Interaksi sosial di berbagai bidang. Pada kesempatan kali ini, interaksi sosial di berbagai bidang yang akan kita bahas yaitu 1. Dalam bidang ekonomi. 2. Dalam bidang politik. 3. Dalam bidang sosial budaya. Dan 4. Dalam bidang moral. Yang pertama yaitu dalam bidang ekonomi. Kepentingan ekonomi adalah kepentingan seseorang yang bergantung satu sama lain. Nah, dalam kepentingan ekonomi ini bisa dicontohkan dalam perdagangan di pasar ataupun di swalayan terdekat. Nah, kepentingan ekonomi ini dibagi menjadi 2. 1. Kepentingan ekonomi dalam bentuk barang, yaitu untuk pemenuhan kebutuhan makanan seperti sandang dan papan. Dan kepentingan ekonomi dalam bentuk jasa. Seperti contohnya yaitu kebutuhan akan rumah sakit, lembaga belajar, dan jasa paket. Kemudian selanjutnya dalam bidang politik. Kepentingan ini digunakan oleh para anggota pemerintah dan anggota partai politik untuk menjalankan kekuasaan negara. Nah, dalam bidang politik ini dapat berupa kepentingan keamanan dan kepentingan pertahanan negara. Begitu juga dalam bidang sosial budaya. Dalam bidang sosial, maknanya yaitu kegiatan yang mana selalu ingin mendapatkan tempat ataupun kedudukan dalam masyarakat. Ya. Nah, bagaimana dengan budaya? Nah, dalam bidang budaya ini yaitu pola-pola perilaku, bahasa, organisasi sosial, religi, dan seni yang telah menjadi kebiasaan turun-temurun dari leluhur. Kemudian selanjutnya yaitu dalam bidang moral. Nah, dalam bidang moral ini kepentingan yang berangkat dari keprihatinan. Ya, keprihatinan akan rendahnya situasi moralitas masyarakat di suatu wilayah tertentu. Nah, contohnya yaitu siar agama, pelatihan keterampilan masyarakat, dan pembinaan masyarakat oleh pemerintah. Nah, dari contoh berikut memang tampak begitu ya, bahwa minimnya ataupun rendahnya kebutuhan akan interaksi sosial dalam bidang moral ini. Nah, interaksi dalam berbagai bidang tersebut secara otomatis akan mempengaruhi pembangunan di bidang-bidang yang bersangkutan. Ya, yang mana pembangunan itu diharapkan suatu pembangunan yang dapat memiliki sifat kemajuan daripada kemunduran. Dan selanjutnya, interaksi sosial antar daerah. Adapun hal-hal yang dapat mempengaruhi berjalannya interaksi sosial antar daerah yang pertama yaitu perbedaan kandungan sumber daya alam setiap daerahnya. Kedua, perbedaan demografis. Ketiga,
kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa. Keempat, alokasi dana pembangunan antar daerah. Dan yang terakhir yaitu konsentrasi kegiatan ekonomi di daerah. Yang pertama yaitu tadi perbedaan kandungan sumber daya alam setiap daerah. Hal ini tentu saja sangat mempengaruhi ya. Nah, mempengaruhi apa? Yaitu kegiatan produksi pada daerah yang bersangkutan. Nah, kandungan sumber daya alam cukup tinggi akan dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya relatif murah. Namun, kandungan sumber daya alam lebih kecil hanya akan dapat memproduksi barang-barang dengan biaya produksi yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu perbedaan demografis. Perbedaan tingkat demografis ini yaitu tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan, dan perbedaan dalam tingkah laku dan kebiasaan, serta etos kerja yang dimiliki masyarakat daerah bersangkutan. Dan hal yang ketiga yaitu kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa. Nah, kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa ini dapat pula mendorong terjadinya peningkatan ketimpangan pembangunan ya antar wilayah tersebut. Nah, mobilitas barang dan jasa ini dia akan meliputi kegiatan perdagangan antar daerah. Selanjutnya, konsentrasi kegiatan ekonomi daerah. Konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi pada suatu daerah jelas akan mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut. Dan yang terakhir yaitu alokasi dana pembangunan antar daerah. Ini tentu sangat mempengaruhi juga. Mengapa? Karena alokasi investasi pemerintah ke daerah ya ditentukan oleh sistem pemerintah tersebut. Bila sistem pemerintah tersebut ialah sentralistik, maka alokasi dana pemerintah akan cenderung lebih banyak dialokasikan pada pemerintah pusat sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi ya. Namun bila sistem pemerintah tersebut menganut otonomi atau federal, maka dana pemerintah akan lebih banyak dialokasikan ke daerah sehingga ketimpangan pendapatan cenderung lebih rendah. Oke anak-anak bunda, sekian pembahasan tentang pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.